Salam yang terhormat Bapak atau Ibu dosen yang ada di tempat, serta teman-teman kami yang kami banggakan. Jadi pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang kami beri judul aplikasi Notebird. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu izinkanlah saya mengenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, yang bernama Kevin Kenny Hogan dengan NIM 076. Yang selanjutnya ada Aisra Yuka Firdaus dengan NIM 072. Dan yang berikutnya yaitu Wina Rizky Brigita dengan NIM 081. Kemudian Hanil Nehemia dengan NIM 082. Kemudian Mas Elino Chandra dengan NIM 088. Dan yang terakhir yaitu Syarif Abiyu Hasan dengan NIM 094. Sebelum kami masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu ada pembuka yang akan dibacakan oleh saya, dan yang berikutnya yaitu mengenai latar belakang berserta rumusan masalah, masih juga saya yang menjelaskan, dan berikutnya mengenai tujuan aplikasi dan manfaat aplikasi yang dijelaskan oleh Wina Rizky Brigita. Dan berikutnya yaitu ada jenis pengembangan perangkat lunak dan tahapan pengembangan perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh saudara Marcelino Chandra dan Hanil Nehemia. Dan yang berikutnya itu mengenai perancangan tampilan yang dijelaskan oleh Aisra Yuka Firdaus. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran beserta dengan penutupnya yang akan dijelaskan oleh Syarif Abiyu Hasan. Berikut dari pembagian tugas dari kelompok kami. Dan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi latar belakang pembuatan aplikasi ini, yaitu pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwasannya jadwal kegiatan akademik merupakan daftar kegiatan yang berkaitan dengan akademis. Serta hal ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa. Kemudian, dalam lingkup kegiatan akademik, namun disayangkan media yang digunakan untuk penyampaian informasi tentang jadwal dan lain-lainnya itu masih melalui media sosial dan juga papan pengumuman. Tentu saja hal itu membuat kurangnya informasi yang akurat, sehingga menyebabkan kurangnya informasi bagi mahasiswa yang ingin menjadi peserta maupun menjadi sidang. Pada kasus inilah, maka kami berinisiatif untuk merancang aplikasi jadwal kegiatan akademik berbasis Android, sehingga dapat menjadi membantu dan membuat mahasiswa itu menjadi lebih efektif dalam hal waktu, hal pekerjaan. Nah, pada hal inilah rumusan masalah yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama, perancangan sistem aplikasi Notebird yang akan dibahas dalam sistem informasinya akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan jadwal kegiatan akademik mahasiswa. Dan yang kedua, perancangan sistem yang akan dibahas dalam aplikasi menampilkan informasi yang berhubungan dengan jadwal kegiatan akademik tentunya, dengan mencakup jadwal-jadwal, seminar, hasil nilai, dan jadwal pembelajaran, dan lain-lain. Sekian dari pembukaan dan bacaan materi mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari saya, dan yang berikutnya saya serahkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wina Rizky Brigita Muriel Kosu dengan NIM 19150368081. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Kevin Kenny Hogan, yaitu tujuan dan manfaat aplikasi Notebird ini. Tujuan dibuatnya tugas ujian akhir semester ini adalah untuk merancang suatu perangkat lunak yang mampu membantu membangun aplikasi dan informasi pelayanan jadwal akademik mahasiswa agar mahasiswa mudah mengakses dimanapun dan kapanpun mereka berada, dan membangun sistem informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan absensi online, dengan mata kuliah yang akan diadakan, dan kegiatan-kegiatan seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan waktu dan biaya bagi mahasiswa yang jauh berada dari kampus atau mahasiswa yang berada di luar kota. Sedangkan manfaat aplikasi ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi seputar perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Chandra, NIM 1919 036088.
dari kelas SIB 2019 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan kelompok 2 tentang pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada jenis pengembangan perangkat lunak. Metode prototype dalam perancangan sistem ini penulis menggunakan metode prototype karena metode ini dapat memberikan ide bagi analisis sistem atau programmer untuk menyajikan gambaran yang lengkap. Dengan demikian, calon pengguna sistem akan dapat melihat pemodelan dari sistem itu baik dari sisi penampilan maupun teknik prosedural yang akan dibangun. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konvensional dilakukan. Selanjutnya, tahapan pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu pertama, tahapan perencanaan atau sistem planning, menyeleksi kebutuhan user dari proses identifikasi dengan melihat kapasitas teknologi dan efisien. Yang kedua, tahapan analisis sistem atau sistem analisis. Tim menganalisis seluruh kebutuhan sistem untuk spesifikasi fungsional atau kebutuhan fungsional supaya kebutuhan dapat ditambah atau dikurang sesuai dengan evaluasi dari pengguna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Haniel Nehemia. Terima kasih. Saya Haniel Nehemia dengan NIM 1915036082 akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Marcelino. 2.2.3 Tahapan rancangan sistem atau sistem desain menjelaskan apa yang harus memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Rancangan ini terdiri dari rancangan logika dan fisik yang dapat menghasilkan spesifik sistem yang memenuhi persyaratan sistem. 2.2.4 Tahapan implementasi sistem atau sistem implementation. Sistem diluncurkan dan dapat digunakan dengan baik. Tim melakukan testing dan uji kehandalan dari sistem, yaitu pemrograman dan pengetesan perangkat lunak atau software. 2.2.5 Tahapan pemeliharaan sistem atau sistem operasional dan support. Dalam tahapan ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama korektif, yaitu memperbaiki desain dan error pada program. Yang kedua adaptif, yaitu memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga perspektif, yaitu melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru atau mengambil kesempatan. Dan yang keempat preventif, menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Azira Yuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azira Yuka Firdaus dengan NIM 1919036072 dari kelas SIB. Di sini saya akan menyampaikan tentang tema rancangan aplikasi, yaitu aplikasi Notebird. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem aplikasi tersebut. Arsitektur sistem dibuat untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan. Desain arsitektur sistem ditunjukkan pada gambar berikut ini. Melalui internet, aplikasi Android akan melakukan komunikasi data dengan web server aplikasi. Pengguna diharuskan untuk melakukan login pada aplikasi. Setiap request data dari aplikasi ke web server akan direspon dan diolah menjadi data-data JSON yang akan dikirim kembali ke aplikasi. Ketika terdapat data atau update terbaru server yang akan mengirimkan pesan ke FGM, server milik Google yang selanjutnya akan diproses untuk mengirimkan pesan ke aplikasi Android yang dipakai oleh pengguna. Kemudian ada use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah sebuah diagram atau gambaran dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Diagram pada aplikasi ini diperlihatkan pada gambar berikut ini. Lanjut, kemudian ada hasil aplikasinya dan akan dijelaskan oleh gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada gambar ketiga, merupakan tampilan dari halaman awal setelah pengguna melakukan login. Kemudian ada gambar 4 yang merupakan tampilan menu untuk mahasiswa. Dan kemudian ada gambar 5 yang merupakan menu yang menyediakan daftar mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa yang nantinya akan tampil pada menu jadwal kuliah. Kemudian ada gambar 6 yang merupakan tampilan yang menyediakan jadwal kuliah yang telah mahasiswa pilih pada menu input jadwal kuliah. Kemudian ada gambar 7 yang merupakan tampilan untuk melihat kalender akademik secara lengkap. Ya, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Syarif Pabiwasan dari Sistem Informasi B dengan NIM 19150360094. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang materi yang kami telah buat, yaitu penutup. Nah, penutup isinya adalah kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya dulu. Kesimpulan materi kami itu apa sih? Yang pertama itu perencanaan sistem informasi kegiatan jadwal akademik, memudahkan customer memperoleh jadwal perkuliahan. Jadi itu memudahkan yang pengguna untuk mendapatkan jadwal kuliah. Yang kedua itu perencanaan sistem informasi kegiatan jadwal akademik, berhasil mengolah data informasi yang ada melalui login menggunakan data mahasiswa. Yang ketiga, kesimpulannya, perencanaan sistem informasi kegiatan jadwal akademik berhasil menampilkan menu home dan menu jadwal dan menu kalender akademik mahasiswa. Yang selanjutnya itu sarannya apa sih untuk mendapatkan sistem informasi kegiatan jadwal akademik yang lebih baik dan memiliki peningkatan dan juga manfaat yang lebih optimal dan maksimal, sangat bergantung pada pemahaman serta penelitian yang lebih mendalam. Saran atau masukan yang mungkin bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan instansi dan lembaga, yaitu kita harus memperkuat sistem keamanan agar sistem informasi yang ada tidak salah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, sampai sini aja presentasi saya. Saya tutup presentasinya. Mohon maaf apabila kalau kami ada kesalahan dalam mengucapkan, terus tidak sengaja ataupun sengaja, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.